Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, walaupun nggak bisa kumpul kayak dulu lagi, tetapi kita masih bisa kumpul lewat online kok. Oh ya, jangan lupa ya memakai masker. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia yang aku temuin di sekitar lingkungan rumahku. Yang pertama, penulisan fotokopi yang terdapat di dalam gambar ini sebenarnya bukan merupakan kata yang baku. Fotokopi sendiri merupakan bahasa asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fotokopi berarti hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap. Yang kedua, masih banyak terdapat kesalahan dalam penggunaan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Dalam bahasa Indonesia, memang jika dilafalkan secara lisan, baik di sebagai kata depan maupun di sebagai awalan, sama sekali tidak memiliki perbedaan yang berarti. Akan tetapi, jika diterapkan dalam tulisan, tertukarnya dalam menggunakan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan akan mempengaruhi struktur kalimat yang akan berpengaruh juga pada maknanya. Menurut PUEBI, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, sedangkan awalan ditulis serangkai dengan kata kerja yang mengikutinya, sehingga penulisan di luar yang benar adalah dipisah, karena di sebagai kata depan yang diikuti oleh kata luar yang berarti keterangan tempat. Yang ketiga, dalam poster cuci tangan tersebut terdapat penulisan tisu yang tidak baku. Tisu sendiri merupakan bahasa asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia, sehingga dalam KBBI, tisu berarti selampai. Tisu wajah adalah kertas tisu yang digunakan untuk memberi. Yang keempat, kata silahkan adalah bentuk yang tidak baku dari kata silakan, karena di dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar silah, namun ditemukan kata dasar sila. Kata sila itu memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Jadi penulisan yang benar adalah silakan. Yang kelima, olahraga. Penulisan olahraga yang benar adalah digabung, karena kata olahraga merupakan gabungan kata benda yang sudah padu ditulis serangkai. Jadi, apabila ditulis terpisah, akan berbeda artinya. Dalam KBBI sendiri, kata olahraga berarti gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh, seperti sepak bola, berenang, lempar lembing. Yang keenam, kata sate merupakan bentuk yang tidak baku dari kata satai. Dalam KBBI sendiri, kata satai berarti irisan daging kecil-kecil yang ditusuk dan dipanggang, diberi bumbu kacang atau kecap. Jadi, penulisan yang benar adalah satai, bukan sate ya. Yang ketujuh, penulisan yang benar adalah HP. HP sendiri merupakan singkatan dari handphone. Handphone adalah kata asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi telepon genggam. Dalam KBBI, telepon genggam berarti antena-antena tanpa kabel yang dapat dibawa kemana-mana. Yang kedelapan, izin merupakan kata yang tidak baku dari kata izin. Dalam KBBI, izin berarti pernyataan mengabulkan atau tidak melarang dan sebagainya, dan persetujuan membolehkan. Yang kesembilan, sholat adalah kata yang tidak baku dari kata salat. Dalam KBBI sendiri, salat berarti yang pertama, rukun Islam kedua berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib dilakukan oleh setiap muslim dan mu'alaf dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, doa kepada Allah. Yang ke-10, kalimat aku malu malas belajar merupakan kalimat yang tidak tepat, karena seharusnya diberi kata penghubung dan, karena kata hubung dan digunakan untuk menghubungkan antara dua buah kata kerja, sehingga penulisan yang benar adalah aku malu dan malas belajar. Pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan penggunaannya agar tidak tergeser oleh bahasa-bahasa yang lain. Hal ini dikarenakan bahasa Indonesia merupakan salah satu warisan budaya bangsa. Secara logika, warisan merupakan sebuah amanat yang harus dijaga agar pada saatnya warisan tersebut dapat diwariskan kembali kepada penerus yang baru.
Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini penting dilakukan agar bahasa yang diwariskan nanti merupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, bukan bahasa Indonesia yang sudah tercampur dengan bahasa-bahasa yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Selain itu, bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam butir ketiga Sumpah Pemuda yang menyatakan sebagai putra-putri Indonesia, kita wajib menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan dalam menjunjung bahasa Indonesia yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa nasional negara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, kita juga harus melestarikan bahasa daerah. Di zaman modern seperti ini, sudah banyak bahasa daerah yang mulai punah. Sangat disayangkan jika Indonesia yang kaya akan bahasa dan budaya sedikit demi sedikit akan hilang termakan oleh kemajuan zaman dan ketidakpedulian akan budaya dan bahasa daerah. Oleh karena itu, marilah kita melestarikan bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan melestarikan bahasa daerah.